Pada tahun 1988, sebuah kampung kecil di Irak, Halabja, menarik perhatian dunia. Di tengah peperangan antara Irak melawan Iran, ribuan warga sipil Halabja meninggal akibat serangan militer Irak. The Iranians flew representatives of the world's press across the now silent battlefield to witness what they describe as the worst atrocity against civilians since this war began. The destination, the Kurdish Iraqi city of Halabash, 15 miles across the border. A week ago, the Iranians captured it. Within days, Baghdad ordered it to be destroyed with chemical weapons, even though 50,000 of their own people were still living there. Tiada darah maupun luka dari para korban. Tidak. Militer Irak menggunakan senjata lain, yakni bom kimia. Saksi mata melaporkan bahwa korban berjatuhan setelah sesak nafas, muntah, hingga tertawa. Rentetan kecaman dari seluruh dunia, terutama Amerika Serikat, berdatangan. Hanya saja, dalang di balik serangan ini, Saddam Hussein adalah orang yang dekat dengan Amerika. Dia bahkan masih bertemu dengan petinggi AS setelah mendapat kecaman. Memang, perang Irak-Iran adalah salah satu alasan banyak orang menganggap bahwa Timur Tengah adalah tempat yang kacau, penuh kekerasan, membingungkan, bahkan terbelakang. Mengapa Timur Tengah sangat kacau? Salah siapakah kekerasan ini? Video ini adalah bagian pertama dari 2 seri sejarah singkat perang Irak-Iran. Semua dimulai ketika Kekaisaran Ottoman hancur. Pada awal abad ke-20, seorang perwira bernama Mustafa Kemal menghadapi sebuah pilihan genting. Selamatkan Turki tapi kehilangan Kekaisaran Ottoman, atau berjuang demi Ottoman tapi kehilangan segalanya. Dia memilih untuk menyelamatkan Turki. Alhasil, seluruh Timur Tengah dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Di Irak, Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan Irak. Lagi pula, Inggris juga yang mendukung bangsa Arab untuk memberontak melawan kekuasaan Ottoman. Anehnya, Inggris malah mendatangkan petinggi-petinggi Ottoman yang dulu ia keluarkan untuk berkuasa di Irak. Selain itu, Inggris juga mengangkat seorang raja bernama Faisal. Sebagian besar elit-elit Irak pun diisi dari kaum Sunni, dan ketimpangan antara warga Sunni yang kaya dan terpelajar dengan warga Syiah yang terpinggirkan meningkat. Pada 1932, Irak merdeka. Namun sebelum kemerdekaan didapatkan, Irak sudah terikat berbagai perjanjian dengan Inggris, di mana Inggris akan memiliki kekuasaan yang signifikan dalam kerajaan tersebut. Tak sedikit warga Irak marah. Irak terjerumus banyak kudeta militer dan pemberontakan dalam waktu yang berdekatan. Namun, dinasti Faisal masih bertahan, meski tidak untuk waktu yang lama. Pada tahun 1929, 2 mahasiswa asal Suriah, Michel Aflaq dan Salah Al-Bitar, sedang berbincang di kafe di Paris. Hasil dari perbincangan ini adalah sebuah ideologi baru, yakni Ba'athisme. Pada dasarnya, Ba'athisme menghendaki terbentuknya satu negara Arab di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara yang dipimpin oleh satu partai yang akan membawa bangsa Arab dalam kemajuan. Manifestasi awal dari ideologi ini
adalah dibentuknya Partai Ba'ath di Suriah pada tahun 1947. Dan pada tahun 1951, ideologi Ba'athisme serta Partai Ba'ath membuka cabang di Irak. Selain ideologi Ba'athisme, masyarakat hingga perwira militer Irak juga terinspirasi oleh tokoh dari Mesir, Gamal Abdel Nasser, yang menggulingkan kerajaan Mesir pada 1952. From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power. It was announced that General Naguib had taken control, and the army were ordered to guard strategic points. Di Irak, beberapa perwira militer membentuk The Free Officers Movement untuk mencontoh Mesir. Yang pasti, baik kaum pro-Nasser maupun kaum pro-Ba'ath sangat membenci monarki Arab karena dianggap sebagai institusi buatan Eropa. Pada 1958, Mesir dan Suriah bergabung untuk membentuk Republik Persatuan Arab. Tentunya, kerajaan Irak rentan menjadi target revolusi. Dengan menggunakan retorika serupa, Perdana Menteri Al-Said membentuk Federasi Arab bersama Kerajaan Yordania. 2 unit tentara Irak diutus ke Yordania untuk melindunginya dari ancaman Nasser. Tanpa disadari Al-Said, 2 unit yang dia kirim tersebut adalah anggota perwira bebas di bawah pimpinan Brigadir Abdul Karim Qasim dan Kolonel Abdul Salam Arif. Alih-alih ke Yordania, kedua perwira ini membawa pasukan mereka ke Baghdad. Without warning, revolution has swept away the young King Faisal of Iraq and his uncle Crown Prince Abdul Ilah. Veteran Premier Nuri Es-Said is deposed, he has fled, and the Republican rebels have offered £10,000 for his arrest. Pada 14 Juli 1958, mereka mengambil alih kota Baghdad, menangkap dan mengeksekusi Raja Faisal II beserta keluarganya. Perdana Menteri Al-Said dibunuh dengan keji esoknya, dan Irak kini dikuasai oleh Dewan Militer di bawah pimpinan Abdul Karim Qasim. Ironisnya, rezim baru di Irak malah mencurigai, bahkan memusuhi rezim Nasser di Mesir. Karena bagi mereka, Iraklah yang seharusnya memimpin persatuan bangsa Arab, dan bukan Mesir. Rezim baru Irak juga berambisi menganeksasi Kuwait, yang dulu adalah bagian darinya, namun dipisahkan oleh Inggris. Akibat dari ambisi ini, Irak semakin menambah musuhnya dari luar. Hanya saja, bagi negara seperti Irak, ancaman selalu datang dari dalam. Kebiasaan kudeta dan konflik fisik dari berbagai faksi tetap berlangsung di Irak. Pada 8 Februari 1963, Partai Ba'ath mengambil kekuasaan melalui kudeta, hanya untuk dikudeta lagi pada 18 November 1963. Di antara banyak anggota pemuda Ba'ath yang ditangkap, terdapat seorang pemuda yang mempelajari banyak hal dari pengalaman ini. Baginya, segala cara, termasuk kekerasan, dapat dihalalkan dalam politik Irak. Pemuda ini adalah Saddam Hussein. Kedepannya, dia akan memimpin Irak menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam hingga luar.